Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurlia Mkom selaku coach dan Ibu Mainarti Ekasari S.Fam APT selaku mentor, dan yang saya hormati para Dewan Penguji. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Apoteker Frisela Safirah, Unit Kerja RSUD Pemerintah Kota Sabang, Jabatan Ahli Pertama Apoteker. Judul rancangan aktualisasi yang saya angkat adalah optimalisasi telaah resep di apotik rawat jalan RSUD Pemerintah Kota Sabang melalui pemutakhiran SOP dan penerapan telaah resep sesuai prinsip 7 benar atau disingkat dengan petasan. Adapun visi dan misi dari RSUD Pemerintah Kota Sabang yaitu untuk visinya terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas dan menjadi kebanggaan masyarakat. Untuk misinya ada 7. Yang pertama, memberikan pelayanan berstandar dengan sentuhan kemanusiaan, membudayakan sikap profesional, kemudian memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan, memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat, berkeadilan, kemudian melakukan upaya peningkatan SDM yang terarah, dan yang terakhir menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib, dan indah. Adapun motonya melayani dengan semangat, sehat, selamat, aman, nyaman, giat, dan cepat. Kemudian isu yang kita ambil nantinya akan dikaitkan dengan 3 fungsi ASN. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dapat juga itu berdasarkan manajemen ASN atau Smart ASN. Untuk nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian selanjutnya, tugas pokok dan fungsi apoteker itu ada 12. Yang pertama, mengkaji permintaan perbekalan farmasi, melaksanakan pendistribusian, memverifikasi usulan penghapusan yang tidak memenuhi syarat. Setelah diverifikasi daftarnya menyusun usulan penghapusan, kemudian ada melakukan telaah resep. Inilah judul yang saya angkat di instansi saya. Kemudian melakukan penyerahan obat disertai PIO, rekonsiliasi obat, konseling, penelusuran dan pengkajian catatan medik, sampai dengan melaksanakan pelayanan semua medikasi dan pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan di tempat tinggal pasien. Kemudian ini ada 3 deskripsi isu yang saya angkat. Itu yang pertama, belum optimalnya telaah resep di apotek rawat jalan RSUD Pemerintah Kota Sabang berdasarkan tingkat dianalisis menggunakan USG, urgency, seriousness, dan growth itu 15, di mana kaitannya itu ada pada manajemen ASN dan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Kemudian untuk yang kedua itu tidak terdapatnya pencatatan administrasi perbekalan farmasi dan BMHP. Itu USG-nya 13, kaitannya dengan manajemen ASN. Yang ketiga, belum terlaksananya konseling obat kepada pasien rawat jalan di RSUD Kota Sabang menggunakan metode USG. Ini skornya 11, kaitannya dengan manajemen ASN. Dari ketiga isu tersebut, saya mengambil isu yang paling urgensi, yaitu belum optimalnya telaah resep di apotik rawat jalan RSUD Pemerintah Kota Sabang. Alasan saya memilih isu tersebut adalah yang pertama itu terjadinya kesalahan pemberian obat di mana farmasi sempat salah memberikan obat kepada pasien tetapi belum sampai pasien tersebut meminumnya. Kemudian yang kedua, tulisan dokter tidak jelas, di mana ini menimbulkan interpretasi bagi petugas farmasi yang membaca tulisan dokter, sehingga dapat berpotensi menyebabkan kesalahan pengambilan dan pemberian obat kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya, form telaah resep tidak diisi dengan baik.
Yang keempat, kurangnya pengetahuan petugas farmasi tentang telaah resep, kemudian kurangnya media informasi mengenai telaah resep, kurangnya staf farmasi, kemudian belum optimalnya SOP yang sudah ada sehingga perlu dilakukan pemutakhiran SOP. Dampak jika isu tidak diselesaikan, itu yang pertama dapat menimbulkan medication error atau kesalahan dalam pemberian obat, di mana juga dapat memberikan dampak yang serius, di mana merugikan bagi pasien, yaitu seperti cacat, bahkan sampai kematian. Kemudian yang kedua, tidak tercapainya pelayanan kefarmasian yang optimal. Yang ketiga, tidak adanya kontrol terhadap interaksi, duplikasi, dan polifarmasi. Dan yang keempat, mutu pelayanan farmasi menjadi menurun, di mana ini menjadi salah satu indikator mutu di unit farmasi. Untuk isu dan gagasan pemecahan isu yang saya ambil tadi yaitu belum optimal telah resep di Apotik Rojal dan RSUD pemerintah Kota Sabang, di mana gagasan kreatif saya yaitu melakukan optimalisasi telah resep di Apotik Rawat Jalan RSUD pemerintah Kota Sabang melalui pemutakhiran SOP dan penerapan telah resep sesuai prinsip 7 benar atau disingkat dengan petasan. Kemudian, gagasan kreatif tersebut nantinya dikaitkan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN atau Smart ASN, dan juga bisa dikaitkan dengan 3 fungsi ASN. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu merevisi SOP telah resep. Itu ada 4 tahap kegiatan. Tahap kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala instalasi farmasi dan kepala depo rawat jalan. Kemudian yang kedua, melakukan telah SOP yang sudah ada sebelumnya. Tahapan yang ketiga, merevisi draft SOP bersama tim dengan melibatkan kepala instalasi farmasi dan rekan kerja. Dan yang keempat, membuat SOP telah resep berdasarkan prinsip 7 benar pemberian obat. Untuk masing-masing dari tahapan kegiatan itu ada outputnya, di mana diminta bukti bisa berupa foto maupun video. Selanjutnya, keterkaitan substansi mata pelatihan ini dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pada agenda 1 ada 6 nilai dasar ASN. Itu yang pertama, akuntabel, menunjukkan sikap yang konsisten dan bertanggung jawab pada rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Yang kedua, loyal, meminta persetujuan kepada atasan. Yang ketiga, harmonis, saling menghargai sesama rekan kerja dalam berdiskusi. Dan kolaboratif, memberikan kesempatan rekan kerja untuk berkontribusi sehingga menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya, berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti dalam memenuhi kebutuhan pasien. Dan yang terakhir, adaptif, melakukan inovasi menghadapi perubahan. Selanjutnya, kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit ini disesuaikan. Kemudian, penguatan nilai organisasi mengandung nilai adaptif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan 2, menyiapkan materi edukasi tentang telah resep melalui 7 benar pemberian obat dalam bentuk video dan poster, di mana terdapat 5 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama, meminta persetujuan kepala depo rawat jalan tentang pembuatan poster. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan rekan kerja, mencari literatur terkait materi edukasi. Yang tahap keempat, membuat desain dan mencetak poster. Dan yang kelima, membuat video singkat tentang edukasi 7 benar pemberian obat di ruang tunggu pasien. Outputnya ada bentuk foto dan video. Keterkaitan substansi mata pelatihan berdasarkan nilai dasar ASN. Ini untuk kegiatan yang kedua ada 5. Yang pertama, akuntabel, menggunakan barang milik negara dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, loyal, meminta persetujuan kepala depo rawat jalan. Yang ketiga, kompeten, menyiapkan materi edukasi. Yang keempat, kolaboratif, bermusyawarah dan terbuka dalam bekerja sama dengan petugas farmasi. Dan yang kelima, adaptif, terus berinovasi dengan menerapkan telah resep sesuai prinsip 7 benar. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Visi dan misi mengikuti RSUD Kota Sabang, kemudian penguatan nilai organisasinya mengandung nilai kolaboratif, kompeten, dan adaptif.
Kegiatan ketiga, melakukan edukasi penggunaan telah resep sesuai SOP yang telah direvisi. Ini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala unit rawat jalan. Yang tahapan kedua, memberikan penjelasan kepada petugas farmasi tentang materi edukasi telah resep sesuai prinsip 7 benar pemberian obat. Yang ketiga, mengajak rekan kerja untuk menerapkan telah resep sesuai SOP. Dan tahapan yang keempat, mempersilakan kepada rekan kerja untuk menanggapi terkait materi edukasi telah resep. Outputnya, buktinya berupa keterkaitan substansi mata pelatihan sesuai dengan nilai dasar ASN. Pada kegiatan ketiga ada 6. Yang pertama, akuntabel, melakukan persiapan kegiatan edukasi secara bertanggung jawab. Yang kedua, loyal, melakukan koordinasi dengan kepala unit rawat jalan. Yang ketiga, kompeten, membantu rekan lain meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Yang keempat, kolaboratif, petugas farmasi saling bekerja sama menghasilkan nilai tambah setelah edukasi dilakukan. Yang kelima, adaptif, mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi dalam melakukan telah resep. Yang keenam, saling menghargai dan bersikap sopan dalam melakukan edukasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit. Selanjutnya, penguatan nilai organisasi mengandung nilai kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Kegiatan keempat, penerapan pengisian telah resep sesuai SOP yang telah direvisi dan media edukasi. Pada tahap kegiatannya ada 3. Yang pertama, berkoordinasi dengan tenaga medis lain tentang aturan penulisan resep yang lengkap. Tahapan yang kedua, melakukan penerimaan resep. Dan tahapan yang ketiga, mengisi form telah resep. Outputnya itu berupa foto. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai dasar ASN ada 5. Yang pertama, akuntabel, memastikan petugas melakukan telah resep dengan konsisten dan tanggung jawab. Yang kedua, loyal, menunjukkan sikap yang hormat dan saling peduli dalam mengajak rekan kerja melakukan telah resep. Yang ketiga, melaksanakan telah resep dengan kualitas terbaik. Yang keempat, kolaboratif, bekerja sama dengan petugas farmasi dalam telah resep untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang kelima, adaptif, menyesuaikan diri dengan cepat terhadap SOP yang telah direvisi. Kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit, kemudian penguatan nilai organisasi mengandung akuntabel. Kegiatan kelima, melakukan edukasi penggunaan telah resep sesuai SOP yang telah direvisi. Terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, membagikan kuesioner kepada petugas farmasi. Tahapan yang kedua, mengumpulkan telah resep yang telah diisi oleh petugas. Tahapan yang ketiga, kuesioner dan telah resep yang telah diisi tersebut direkap, dianalisa, dan dibuat laporan evaluasi. Dan tahapan keempat, konsultasi dengan mentor terkait laporan akhir. Outputnya berupa foto dan laporan evaluasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan berdasarkan nilai dasar ASN ada 4. Yang pertama, akuntabel, mengerjakan evaluasi laporan akhir dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, loyal, meminta persetujuan atasan terkait laporan evaluasi akhir. Yang ketiga, berorientasi pelayanan, petugas farmasi dapat memahami dengan baik terkait edukasi telah resep dan penerapan SOP yang telah direvisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan petugas farmasi dan petugas lain yang terkait. Kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit itu penguatan nilai organisasinya mengandung akuntabel dan berorientasi pelayanan. Ini jadwal aktualisasi saat off kampus, ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama, merevisi SOP telah resep itu di minggu kedua dan ketiga di bulan Juni. Kegiatan kedua di minggu ketiga dan keempat. Kegiatan ketiga di minggu keempat dan minggu pertama di bulan Juli. Kegiatan keempat minggu pertama dan kedua di bulan Juli, dan kegiatan kelima di minggu kedua dan ketiga di bulan Juli. Demikian presentasi seminar rancangan aktualisasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.